keuangan partai. Mungkin kita semua tahu ya, di partai-partai ya ada ART-nya tertulis beberapa sumber keuangan partai, baik itu dari sumbangan, baik itu dari urunan dari anggotanya, tapi ada juga dari APBD. Mungkin kita mau bahas ya, maksudnya teknisnya gimana, terus bagaimana pembagiannya untuk setiap partai mendapatkan bantuan operasional dari APBD itu sendiri. Sumber dana bantuan dari APBD itu diberikan secara proporsional dengan menghitung jumlah kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Ya, kalau di Jakarta sendiri itu satu suara mendapatkan alokasi dana sebesar Rp5.000 per suara, dan PSI Jakarta sendiri mendapatkan 404.508 suara pada kemarin pemilu 2019 yang memberikan total bantuan dana APBD PSI DKI Jakarta ini per tahun sebesar Rp2.022.540.000 ya. Nah, dana bantuan partai politik secara garis besar digunakan untuk ada dua hal nih. Yang pertama, biaya operasional sekretariat dan juga biaya pendidikan politik. Nah, mungkin Sis Ani sebagai Direktur Administrasi DPW PSI Jakarta bisa menjelaskan nih, kira-kira dua hal ini tuh isinya tuh apa aja sih? Mungkin administrasi umum itu apa, integrated campaign itu apa? Silakan Sis Ani. Oke, ke next slide-nya yang ada perinciannya tuh, Del, tolong. Jadi tuh untuk dana Kesbangpol itu kan terbagi dua tuh, untuk yang pertama itu dana operasional dan dana pendidikan politik. Dan yang untuk dana pendidikan politik itu kita harus memakai minimum itu 51%, jadi harus lebih besar daripada dana operasionalnya. Ini bisa dilihat sendiri di sini, untuk operasional sekretariat itu kita ada ATK, ada transportasi, ada utility seperti telepon, listrik, dan air. Jadi apa yang kita laporkan di sini tuh harus ada buktinya gitu, ada sampai bon-bonnya itu harus terbukti gitu. Kalau kita memang melakukan transaksi ini gitu, jadi harus sedetail mungkin lah. Kalau emang misalnya bonnya itu tidak ada, misalnya kita mungkin ada toko yang tidak ada namanya di bonnya itu, kita harus memakai materai seperti itu. Jadi emang harus sedetail mungkin, meskipun itu transaksinya tidak sampai sejuta, kita juga kayak harus pakai materai juga. Jadi itu yang ditekankan oleh dari Kesbangpol itu, kalau emang kita mau pelaporan itu harus sedetail itu. Kemudian ini bisa dilihat sendiri di administrasi umum ada ini ATK, tanggal pembelian, kemudian transportasi, kemudian ke bawah lagi, tolong Del. Kemudian ada kebersihan dan keamanan lingkungan, dan ini media cetak elektronik itu untuk kayak kebutuhan partai untuk seperti kartu tanda anggota dan printernya segala macam. Kemudian ada representasi. Ini kan cukup self-explanatory ya, bisa dilihat sendiri. Kemudian yang bagian yang kedua itu juga ada dana operasional sekretariat fraksi, kemudian juga ada operasional DPD, kita juga membantu DPD kita untuk operasionalnya per bulan, sebisa kita. Kemudian ada juga dana renovasi untuk kantor-kantor DPD, kita juga membantu mereka biar mereka lebih bisa berkembang lagi dan bisa kerja lebih giat lagi gitu, punya kantor dan udah rapi semua, dan itu juga salah satu syarat untuk DPD itu punya kantor juga, jadi kita membantu mereka. Kemudian ada renovasi gedung juga. Ke bawah lagi, Del. Ini kan banyak banget nih ya items-itemsnya, karena yang kebanyakan renovasi di DPD itu merenovasi sendiri, tidak pakai kontraktor gitu yang langsung kita bayar sekali itu sudah kita dapat bonnya satu gitu. Kalau ini makanya kita rinci banget, karena dari semen, dari palu, dari sampai paku pun tuh kita masuk di itu, apa yang harus serinci itu gitu, kalau emang pemakaiannya emang untuk itu gitu loh. Kemudian kemudian kita juga memasukkan honor sekretariat, itu juga
sekretariat kita juga keluarkan dana dari sini untuk membantu operasionalnya DPW juga. Kemudian langsung ke bawah. Nah, ini untuk di pendidikan politik. Ini kita punya program yang integrated campaign ini. Memang kalau emang dilihat ini kan kayak kok dananya emang besar sekali. Kita kan emang dana kita tuh untuk integrated campaign di bagian pendidikan politik ini sangat kita fokuskan karena kita mau masyarakat itu tahu apa yang kita lakukan. Jadi integrated campaign itu jadi per bulannya kita punya program apa dan itu dikampanyekan di semua media platform seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan juga kita juga produksi video-videonya juga. Dan kemudian ada bagian pengaduan masyarakat juga yang mengumpulkan data-data itu dan kemudian diolah juga, itu termasuk dari bagian dari integrated campaign juga. Kemudian ada juga sumber daya tenaga ahli. Jadi kita itu punya program yang namanya program magang, dan itu juga kita melatih mereka gitu bagaimana suatu partai itu berjalan, dan mereka itu punya program kayak dididik, ada workshopnya, ada pelatihannya, ada sesi-sesinya gitu. Jadi kita juga ada orang yang khusus untuk mengatur itu, dan juga ada satu lagi itu di bidang organisasi. Jadi orang ini akan mengatur semua kayak seperti program-program roadshow di partai, kemudian kaderisasi dan program-program yang melatih pendidikan politiknya itu. Dan juga kita ada acara Kopdarwil tiap tahunnya, itu juga kita masukkan ke bagian pendidikan politik. Kemudian ada ngobrol bareng Cawagup, itu juga termasuk pendidikan politik, dan juga biaya operasional DPD untuk roadshow. Bisa dilihat detailnya di situ. Kalau emang ada pertanyaan sampai sini, mungkin apa nanti aja, Gap? Gimana? Dikumpulkan aja. Mungkin ditampung kali ya untuk di yaudah. sesi akhir bisa ditanyakan. Oke. Udah, Del, kemudian next slide aja, mungkin nanti kita balik lagi kalau emang ada pertanyaan di bagian situ. Nah, ini foto-fotonya bukti DPD Jaksel renovasi sebelum dan sesudah. Kemudian ada juga next-nya, Del. Ini kantor DPD Jakpus sebelum dan sesudah. Pokoknya tahun yang 2020 kemarin tuh fokusnya tuh punya semua DPD tuh punya kantor. Nah, ini juga kantor DPW kita yang sekarang, kita juga renovasi di sini. Oke, next, Del. Nah, ya ini untuk yang integrated campaign, kalau memang bisa mau melihat detailnya apa yang dikerjakan di integrated campaign ini, inilah yang dikerjakan. Jadi sampai infografis pun berapa, misalnya kalau nanti ada yang reses itu berapa reses, berapa pengaduan masyarakat, itu emang dikemas sedemikian rupa sehingga masyarakat kita tuh bisa terinformasikan dengan segala kegiatan yang kita punya, dan semuanya tuh tersebar luas gitu loh. Gitu. Della mungkin mau share yang laporannya integrated campaign. Nah, ini laporannya apa yang dikerjakan nih kalau memang bisa melihat dari program integrated campaign kita. Jadi semua itu terdokumentasi, semuanya dikemas dengan suatu branding yang lumayan modern ya, untuk apalagi kan target kita itu kan memang anak muda, dan kita juga targetnya mungkin bisa untuk semua lapisan masyarakat sebenarnya, tapi dikemas supaya orang tuh bisa mengerti dengan bahasa kita, inilah PSI dan inilah apa yang kita lakukan ini selama ini. Jadi kenapa kita invest di integrated campaign ini, karena kita ingin masyarakat tuh mendengar apa yang PSI itu lakukan. Oke, Del. Ya, bisa dilihat sendiri di sini apa aja tuh laporannya. Ada setiap reses kita laporan, setiap sosperda kita laporan, setiap belusukan pun ada dilaporkan juga gitu loh. Ada solidaritas mendengar juga, jadi ada audiensi dengan komunitas lain juga, itu semuanya terkemas di program integrated campaign itu. Oke.
Baik, dapat dibilang apa namanya PSI pergerakannya di integrated campaign itu hampir seperti apa company ya, di mana apa namanya udah ada arahnya gitu loh dalam membentuk stigma-stigma gitu di publik ya kalau misalnya aku lihat ya. Dan kayaknya emang fokusnya di situ ya sis Ani ya untuk integrated campaign-nya secara virtual tuh dibentuk secara sedemikian rupa tuh emang arahnya ke situ mungkin sis Ani. Ya, Kalau ya sis Ani bisa dikemas bilang. supaya masyarakat tuh juga tahu dengan bahasa yang sederhana, tapi juga apa namanya dengan branding yang ada, ya kita harus meluaskan si integrated campaign ini karena kita mau masyarakat tahu inilah PSI dan inilah yang udah dikerjakan PSI dan alek-aleknya yang ada di DPRD ini gitu. Baik, mungkin apa namanya selain dana banpol ada juga nih dari APBD untuk anggota dewan yang diberikan kepada anggota dewan untuk melakukan reses dan sosperda. Dalam 1 tahun kegiatan reses 8 anggota dewan fraksi PSI difasilitasi dengan dana APBD sebesar 6.712.986.060 perak ya. Untuk 3 kali masa reses itu untuk 8 anggota dewan fraksi PSI ya. Kemudian untuk sosperdanya itu ada 8 anggota dewan juga sebesar 4.885.128.000 untuk 144 titik dalam 1 tahun. Mungkin Sis Ani bisa menjelaskan secara singkat ya, ini fungsinya untuk apa, terus kenapa dananya mungkin dapat dibilang sebesar ini gitu. Secara teknis aja kayak untuk kalau misalnya secara global mungkin nanti Bro Mike bisa yang lebih secara politisnya gitu. Kalau untuk budgetnya sih anggarannya ini bisa dilihat aja kalau misalnya untuk reses itu per tahun itu ada 3 kali. Jadi per reses itu ada diharapkan itu ada untuk ALEK itu untuk mendatangi sebanyak 16 titik ya. 16 titik itu udah full gitu loh. Dan setiap reses itu dananya tuh sekitar 304 juta. Itu kan bisa dilihat tuh, dan APBD 100% itu sekitar 915 juta sekian ya. Jadi setiap resesnya itu anggarannya sebesar 300 juta dan setahun itu ada 3 kali, di awal tahun, di tengah tahun, kemudian di akhir tahun gitu loh. Gitu. Oke. Mungkin mau dikasih mungkin detail laporannya untuk 1 tahun. Oh ya, silakan. Bisa. Bisa dijelaskan mungkin secara singkat nih maksud dari angka-angka ini atau apa gitu. Ya kan kalau misalnya kita lihat tuh dari yang titik terlaksana kan nggak semuanya ALEK itu mencapai 16 titik kan. Jadi apa namanya ada yang terlaksana cuma 14, 15, tapi itu di standarnya tuh 16. Nah, tapi kan kita juga kemudian kan juga di situ kita lebih, kalau di reses itu kan lebih ke menyerap aspirasi rakyat kan. Jadi ya di situ kalau misalnya di reses itu juga tidak balik ke masyarakat itu berupa kita menyediakan konsumsi dari dananya itu. Beda dengan sosperda. Kalau sosperda itu mendapatkan uang transport. Tapi kalau di reses itu berupa konsumsi. Makanya itu apa namanya untuk menjaga juga kita kan ininya kan menjaga uang rakyat juga. Jadi kayak Bro Mike itu udah wanti-wanti juga kalau emang kita memberikan konsumsi ke mereka itu harus yang sesuai gitu loh, kayak misalnya dananya kan kalau nggak salah sekitar 40 ribuan gitu ya. Jadi setiap laporan reses itu harus difoto apa makanannya, emang harus sesuai dengan budget yang ada karena nggak mungkin dong kalau misalnya kita 48.000 misalnya terus habis itu makanannya cuma yang kayak 1 ayam, 1 sayur sama pisang gitu. Itu kan tidak sesuai gitu dan tidak menggunakan uang rakyat dengan baik lah istilahnya kayak gitu kan. Kemudian juga ada di situ juga ada sistemnya kalau misalnya reses itu kita bikin proposal dahulu. Kayak berapa yang kita mau pesertanya mau berapa, tapi di masa pandemi ini nih ada kebijakan baru kayak misalnya ada harus melakukan protokol kesehatan dan pesertanya juga dikurangi jadi 100 atau berapa gitu. Tapi selama mereka bisa melakukan protokol kesehatan itu oke-oke aja. Dan juga ada juga beberapa ALEK
yang tidak mau langsung turun offline, tapi online juga bisa gitu. Tapi kalau dengan online itu juga tidak menggunakan dana APBD. Jadi emang tidak akan turun keluar dana APBD kalau misalnya anggota dewannya itu memilih untuk online, jadi lewat Zoom gitu loh. Nanti kan bisa dilihat juga tuh ada yang terpakai berapa, dikembalikan berapa. Jadi untuk partai kita ini agak-agak tidak biasa karena kita melakukan pengembalian. Belum ada tuh partai lain yang melakukan pengembalian. Jadi boleh dibilang mungkin kita yang pertama. Bukan boleh dibilang, memang kita yang pertama sepanjang sejarah. Memang kita yang pertama. Sorry Bro Mike, kita yang pertama. Gitu. Baik. Ini mungkin Bro Mike udah bersuara nih. Yang aku pingin sorotin ini kan ada dana yang dikembalikan gitu ya. Sehingga muncul sering di persepsi publik kayak, loh kok ada yang dikembaliin, bukannya ini udah sesuai, bukannya ini angkanya tuh udah dipikir mateng. Kok jangan-jangan nggak maksimal. Mungkin dari Bro Michael sendiri bisa penjelasan nih, kenapa ada dana yang dikembalikan gitu. Oke, pertama-tama thank you teman-teman sudah bergabung. Sorry tadi gua ada sedikit kerjaan jadi harus beresin itu dulu. Tapi tadi Sis Ani sudah menjelaskan dengan sangat baik bahwa banyak sekali dana uang rakyat, pajak kalian semua yang sebenarnya diberikan secara langsung kepada partai politik atau disalurkan kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan partai politik. Gimana pun anggota dewan menjalankan kegiatan itu, ya mereka adalah prestasi partai politik. Jadi itu nanti ini gue jawab dulu pertanyaan atau langsung kesempatan buat ini nih paparan juga nih, atau masih sisa ini nanti perlu selesai dulu baru gue ada waktu paparan. Mungkin menjawab pertanyaan yang tadi, habis itu nanti aku berikan kesempatan. Baik. Nah, jadi kenapa uang itu dikembalikan? Ada 3 kejadian ya, 3 hal ya yang membuat dana APBD ini dikembalikan. Yang pertama adalah kalau anggota dewan itu memutuskan untuk tidak reses sama sekali. Kayak misalkan tadi coba kalau di paparannya bisa dikembaliin, Bro Gabriel, kita kasih contoh gitu. Misalkan ini nih, kalau teman-teman lihat angkanya APBD 100% itu anggaran yang disediakan oleh negara, oleh pemerintah DKI Jakarta kepada setiap anggota dewan. Ini semua anggota dewan, 1 DPRD, 106 anggota dewan, semuanya dapat anggaran ini, yaitu 915 juta. Itu adalah uang untuk 3 kali masa reses. Artinya sekali masa reses 300 juta, penggunaannya ada banyak, nanti kita bisa, tadi udah dibuka ya laporannya, jadi ada gambar kayak sewa tenda, sewa kursi, semuanya. Beli kotak makan, beli kotak snack, itu ada semua detail anggarannya. Pagu istilahnya, pagu anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk setiap anggota dewan. Tapi kalau kita lihat tuh ada contoh, misalkan Bro Anggara sama Bro William itu nggak 915 juta. Karena reses ketiga ini terakhir mereka memutuskan tidak melakukan reses. Nah, jadi kalau tidak melakukan reses itu berarti uangnya itu tidak digunakan. Sebenarnya sih kalau kita mau klaim, berarti uang yang kita kembalikan itu bukan 2,4, lebih lagi. Karena jatah 915 juta itu bahkan tidak diambil gitu untuk satu masa reses, di mana pada saat itu karena sedang COVID dan sepertinya kalau nggak salah mereka juga ada kontak dengan orang yang terkena COVID juga, jadi mereka memilih ya udah nggak usah masa reses dulu daripada dipaksain gitu. Jadi itu alasan pertama kenapa dana itu dikembalikannya, tidak dimanfaatkan karena memang resesnya tidak dilakukan sama sekali. Yang kedua itu dana itu dikembalikan kalau resesnya dijalankan secara niatnya yang menjalankan satu masa reses, tapi pada saat pelaksananya itu ada saja kejadian yang nggak diduga, hujan atau apa gitu ya, yang mungkin bahkan bisa membuat acaranya batal. Atau mungkin sehari atau 2 hari sebelumnya tiba-tiba ada tugas kedewanan, dan seorang anggota dewan harus memutuskan apakah tetap memaksakan reses. Niatnya udah ada nih, udah sebar undangan, segala macam. Dia tetap memaksakan reses, padahal dia nggak bisa datang. Nah, kalau niat kita untuk menghabiskan anggaran, ya jalan terus aja gitu. Walaupun anggota dewannya nggak bisa datang. Tapi di PSI, kalau ada kejadian-kejadian seperti itu, partai mengarahkan jangan dipaksakan. Artinya ini uang rakyat, kalau nggak maksimal, dikembalikan saja, acaranya dibatalkan. Jadi titik per titiknya bisa tidak terlaksana semuanya. Dan ini menariknya juga di DPD, ya sebenarnya tugas itu ada banyak. Dan PSI tidak mewajibkan semua titik reses itu harus terlaksana. Kalau memang ada rapat-rapat tertentu, atau ada tugas-tugas kedewanan yang tidak kalah penting, apalagi pada saat masa pembahasan anggaran itu, kalau masa pembahasan anggaran itu banyak anggota dewan kita nggak menuntaskan
semua jatah titik gitu ya. Karena lebih baik kita nggak menuntaskan 16 titik di dalam satu masa reses, supaya kita bisa fokus persiapan pembahasan anggaran. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, di dalam kalaupun acaranya benar-benar terjadi gitu, kita juga melihat realistis nggak sih untuk mengundang begitu banyak orang, 200 orang. Kalau misalkan kita lihat beberapa hari terakhir atau lagi musim hujan, kayaknya cuma 100 orang yang datang, 150 orang yang datang, ya kita juga tidak mau memaksakan setiap reses keluar anggaran untuk sewa kursi 200 biji, kotak makan 200, snack 200, itu buat kita menghambur-hamburkan, karena nanti ujung-ujungnya ya paling cuma 100 orang yang datang. Gitu. Kemudian bisa juga dilakukan penghematan, di mana budget per kotak makan reses itu Rp47.000. Tapi ada aja anggota dewan yang merasa kayaknya nih kalau saya beli dari Hokben atau apa gitu yang bisa lebih murah, ya udah bisa dapat harga lebih murah. Walaupun boleh aja sih, sah-sah aja kalau mau memang cari makanan yang seharga Rp47.000. Tapi kualitasnya itu kita cek. Jadi DPW punya peran untuk mengecek. Tapi kalau tidak dihabiskan sesuai dengan pagu itu, ya kita kembalikan ke negara. Jadi dari DPW memang bilang kepada para anggota dewan, jangan karena kalian punya hak APBD tersebut untuk kegiatan-kegiatan kedewanan, itu otomatis berarti kalian harus menghabiskan semuanya. Kalau memang masih bisa dihemat, kalau memang ada acara-acara yang harus kalian lakukan sebagai seorang anggota dewan, di mana ada reses yang tidak terlaksana, jangan dipaksakan hanya demi uangnya habis. Lebih baik kembalikan ke negara. Jadi itu 3 alasan itu kenapa kita banyak sekali pengembalian gitu. Dan kita sekali lagi partai pertama sepanjang sejarah DKI Jakarta yang mengembalikan dana reses. Baik, mungkin kita sambil lihat juga kali ya laporan keuangan reses ini, dan mungkin tadi supaya kita bisa mendapatkan bayangan gitu. Yang tadi Bro Mike sampaikan, mungkin ada yang bisa mendapatkan konsumsi dan snack lebih murah daripada yang lain dan sebagainya. Ya, ini gitu ya. Dela, tadi ada coret-coret di paparannya, jadi masih ada sisa coretan merahnya. Bisa ini dulu, mungkin di close habis itu dinyalain lagi kali ya. Close sharing habis itu di share lagi. Oke, thank you. Udah masuk? Ya. Nah, iya nih, mungkin ini yang seperti jelaskan ya, ada dijelaskan secara jelas gitu laporan keuangannya terkait snack, makanan, sound system dan yang lain-lain. Mungkin Bro Mike bisa menjelaskan untuk bagaimana dari DPW sendiri mengecek gitu loh, apakah ini udah sesuai, apakah ini tidak sesuai, dan mungkin bagaimana menindaklanjuti temuan-temuan seperti itu gitu, Bro. Oke, jadi dari rincian-rincian ini kan kita coba cek ya kwitansinya ya. Kita coba cek kwitansinya, terus foto-fotonya juga ada. Ada nggak contoh laporan yang ada foto-fotonya? Kalau ini kayaknya laporan dokter sekretariat dewan, ada foto-fotonya nggak sih? Coba yang punya Antoni Winjada, dia biasanya sih yang paling rapi ya. Coba yang ada foto-fotonya deh, maksudnya biar kita kasih tunjuk juga gitu. Ya udah sambil dicari. Jadi yang dilakukan DPW, kita tadi kan si Sani sudah menjelaskan ada 2 jenis ya anggaran yang sebenarnya bisa dibilang ini dari APBD untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepartaian gitu ya. Yang pertama banpol, itu bantuan politik langsung APBD ditransfer ke rekening partai, dan tadi si Sani sudah menjelaskan rincian-rinciannya apa aja kita gunakan gitu ya. Yang kedua tadi reses dan sosperda, itu 2 kegiatan di mana ada budget dari sekretariat DPRD yang sangat besar jumlahnya, bisa sampai 1 miliar per anggota dewan, dikali 8 itu sudah 8 miliar per tahun. Kemudian digunakan. Nah, kalau keuangan yang banpol itu DPW buat laporan pertanggungjawaban. Itu kita kasih ke Kesbangpol,
Tapi ya kita juga mau menunjukkan bahwa laporannya benar, ya kita buka ke publik. Dan ini acara seperti Info Session inilah di mana kita buka ke publik supaya teman-teman tahu bahwa kita ini berani mempertanggungjawabkan. Karena kalau sekedar kasih laporan ke Kesbangpol ya saya rasa masih kurang transparan karena kita buka aja ke publik sekalian gitu. Itu yang kita lakukan sekarang. Yang kedua itu yang reses dan sosperda itu memang tugas kedewanan. Artinya itu urusannya anggota dewan. Tapi anggota dewan itu berurusan dengan masyarakat tidak terlepas dari identitas mereka sebagai partai politik. Itu kenapa DPW sangat concern terhadap penggunaan dana reses dan dana sosperda. Bisa saja seorang anggota dewan bilang, loh ini kan jatah saya, hak saya sebagai anggota dewan. Iya betul, tapi Anda ini anggota dewan Partai Solidaritas Indonesia. Gitu. Kalau Anda anggota dewan partai lain, ya udah terserah partai mereka mau mengawasinya bagaimana. Tapi kalau di PSI, bagaimana bisa kita bilang kita mengawasi uang rakyat APBD 80 triliun kalau hak dewan yang kita punya sekitar 8 miliar, 10 miliar per tahun itu aja kita nggak secara kritis membuka dan mengawasi. Dan yang DP lakukan, kita pastikan foto-foto itu dan kwitansinya itu nyambung, masuk akal gitu. Tentu kalau namanya misalnya contohnya beli makanan itu, kecuali beli makanan dari kayak toko yang jelas ya Hokben gitu yang semuanya udah kayak rapi. Tapi kalau beli makanan dari rumah makan Padang segala macam itu kan bisa beda-beda tiap rumah makan Padang gitu. Tentu nggak semua hal itu sesederhana bisa diaudit dan dibandingkan dan dinilai kewajarannya itu secara 100% objektif. Artinya kita memang harus bisa membaca ini wajar atau enggak. Dan dalam kita melakukan itu ya jadi DPW berfungsi sebagai auditor juga gitu. Sebelum laporan itu diserahkan ke sekretariat dewan, laporan tersebut diserahkan ke DPW dulu, kita audit. Dan kalau sampai ada indikasi di mana pelaksanaan reses itu tidak efisien, anggota dewannya bisa kita panggil, tapi kalau dalam pelaksanaan di lapangan ini kan tim lapangan ya, bukan anggota dewan. Tim lapangannya kita panggil juga. Bisa aja anggota dewannya nggak ada niat gimana gitu, tapi tim lapangan ya Jakarta begitu besar, tim lapangan begitu banyak, bagaimana bisa kita pastikan semuanya sesuai dengan ekspektasi kita, standar kita 100%. Nah, di sana di mana DPW kita menyisih, kita kayak memberi penilaian dan juga kita mengevaluasi. Kalau ada tim lapangan yang melaksanakan reses ini laporannya nggak jelas, kwitansinya nggak jelas, kotak foto makanannya nggak jelas, ya kita blacklist gitu. Kita blacklist karena ya kita anggap ini berarti nggak bisa dipercaya untuk mengelola reses dan dana reses ini dengan baik. Jadi itu tindakan yang DPW lakukan gitu dalam pelaksanaan reses dan sosperda. Baik, mungkin kita sambil melihat juga nih, ini mungkin laporannya Bro Idris ya. Ini disertakan juga foto-foto, foto makanannya, foto kegiatannya. Jadi betul-betul dipertanggungjawabkan dengan baik dan transparan gitu ya. Mungkin dari sampai sini, dari Bro Mike ingin menambahkan lagi? Secara umum nih ya, kalau udah secara umum, jadi gue bisa sekalian menjelaskan konsep acara kita juga nih, yang sudah kita berjalan 40 menit ini. Thank you nih teman-teman sudah datang semua sekali lagi. Kita membuka ini acara kepada publik, artinya saya nggak tahu bahkan di sini mungkin ada anggota PSI, ada pengurus PSI, beberapa saya familiar namanya, ada yang mungkin anggota PSI, mungkin simpatisan PSI, mungkin anggota partai lain juga nggak apa-apa, mungkin wartawan datang juga nggak apa-apa. Tapi acara ini, Info Session ini, kita ini buka secara publik loh, di sosial media kita, gitu. Dan di email blast kita ya, di database email kita sebar kemana-mana. Ya kalau ada wartawan datang, bagus, ya kita berani terbuka kepada media juga, bagaimana kita menjalankan partai kita dengan dana yang didapat dari APBD, gitu ya, ataupun dana yang diberikan kepada anggota dewan. Tapi itu adalah anggota dewan PSI, berarti harus ikut standar PSI. Gitu. Nah, yang kami lakukan sekarang, Bro dan Sis, itu bukan sekedar menyampaikan laporan. Pertama, saya rasa banyak mungkin orang-orang atau organisasi yang tidak menyampaikan laporan, gitu ya. Artinya tidak membuka kepada publik. Kami membuka kepada publik, bahkan bisa dicek di sosial media kami, di website kami juga, dan bisa dibaca juga, gitu ya. Itu transparansi. Dan PSI punya komitmen terhadap transparansi. Tapi lebih dari itu, acara ini bukan hanya acara transparansi, laporan penggunaan APBD oleh PSI, gitu ya. Ini juga adalah pertanggungjawaban. Beda. Transparansi dan pertanggungjawaban itu beda. Kalau transparansi, ini ya, saya buka ya, gitu. Tapi kalau pertanggungjawaban, artinya apa? Kita di sini berani mempertanggungjawabkan. Bahkan tadi
ada nggak, apakah Sisandi punya kewajiban untuk membuka tadi itu rincian yang dikerjakan sama pendidikan politik itu apa aja, perlu nggak kita buka? Kalau cuma sekedar transparansi, sebenarnya laporan yang utuhnya aja, nggak perlu lampir-lampirnya juga, sebenarnya nggak ada kewajiban juga PSI untuk membuka gitu. Kalau sekedar mau transparan, kriteria transparansi itu sudah tercukupi gitu. Apalagi bukan hanya dibuka, dijelaskan. Nah, kami di sini menjelaskan kepada publik. Di sini banyak yang hadir, 53 peserta, tapi acara ini bukan hanya sekedar saya sebagai ketua DP dengan Bro Dasis yang hadir. Ini adalah PSI DKI Jakarta dengan publik Jakarta. Jadi teman-teman yang hadir di sini saya anggap sebagai publik DKI Jakarta, karena kita nggak mungkin dong undang media TV nasional terus kayak live gitu kan. Ya kayaknya nggak mungkin lah, atau ya kita juga nggak ada media gitu kan untuk melakukan ini. Ya udah kita lakukan begini aja lewat Zoom gitu. Jadi kami sudah mempertanggungjawabkan penggunaan dana APBD kami kepada publik. Kami menjelaskan dan berusaha meyakinkan juga bahwa PSI sudah konsisten dengan prinsip-prinsip kami terhadap keuangan negara, bahwa ini adalah uang rakyat gitu, dan kami benar-benar berhati-hati menggunakannya. Nah, kalau teman-teman cek atau tadi lihat ya, atau nanti setelah acara ini mungkin lebih banyak waktu buat cek, wah ini ada yang nggak masuk akal nih, wah ini harganya harusnya bisa lebih murah, silakan sampaikan itu kepada kami. Jadi saya rasa laporan-laporan tadi penggunaannya, apakah karangan bunga perlu yang harganya 500.000 misalkan, oh ini harusnya bisa di 300.000 dan seterusnya. Semua ya itu bisa diperdebatkan dan perlu diperdebatkan gitu. Supaya kami sebagai PSI Jakarta pun selalu ingat bahwa kami dapat 2 miliar itu bukan jatah. Itu juga yang saya selalu tekankan kepada organisasi PSI ini, bahwa dana bantuan politik itu bukan jatah partai. Seolah-olah ini udah jatah gue, udahlah punya gue, terserah gue mau pakai buat apa aja. Enggak, kita juga punya kewajiban moral mempertanggungjawabkan karena ini adalah uang rakyat. Gitu. Atau sama kayak reses sosperda gitu ya. Oh ini ada jatah dewan. Karena kalau kita pakai kata jatah, hak, seolah-olah itu punya kita. Suka-suka kita sendiri mau gunakan untuk apa. Gitu. Saya sebagai ketua partai pasti punya otoritas untuk menggunakan, menentukan penggunanya apa. Itu otoritas ketua partai gitu ya. Maksud saya kita sebagai organisasi harus ada yang ambil keputusan gitu kan. Tapi bukan berarti dalam kita mengambil keputusan menggunakan dana-dana ini, kita bisa sewenang-wenang dan tidak merasa perlu menjawab kepada siapa-siapa. Dan acara ini adalah acara rutin yang kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita mau mempertanggungjawabkan kepada publik. Kalau ada masukan, ada hal-hal yang dirasa bisa dilakukan lebih efisien, silakan. Karena kami juga bukan partai yang sempurna, melaksanakan reses di lapangan itu pengeluaran juga banyak yang sulit sekali dikendalikan, dikontrol, dan sekarang kita juga punya akuntan. Kita tahun ini juga ada akuntan yang full time di PSI Jakarta, full time, akuntan full time. Ini ada Sis Dina, mungkin boleh lambaikan tangan atau bagaimana supaya yang lain bisa lihat. Tapi full time mengerjakan keuangan kita. Karena itu juga saya ingatkan ke teman-teman PSI, kita nggak bisa bicara keras soal MI bond, soal kenaikan gaji DPRD, soal anggaran formula, soal anggaran ABCD gitu. Kalau di internal kita sendiri pun kita tidak punya komitmen atau niat untuk mempertanggungjawabkan uang yang kita punya. Apalagi kalau uang itu bukan berasal dari diri kita sendiri atau donasi publik ya, tapi dari pajak gitu. Bukan cuma orang suka sama kita donasi buat PSI. Ini uang pajak gitu yang kita jelaskan barusan. Jadi itu sih, itu konsep dan tujuan dari acara ini, dan teman-teman yang datang terima kasih, dan kita juga akan buka kesempatan untuk teman-teman bertanya. Kayaknya udah tadi Sis Ani udah menjelaskan banyak ya soal rinci-rinciannya ya. Gitu. Satu lagi sebelum kita bisa nanti Bro Gabriel bisa lempar untuk tanya jawab. Kalau teman-teman baca tadi, PSI ini dapat 2 miliar karena 404.000 suara. 2 miliar setahun dari APBD. Kemudian tadi dana yang digunakan anggota dewan kami, kalau digunakan full ya, tentu kita kan nggak gunakan full, kita kembalikan 2,5 miliar. Tapi kalau bisa digunakan full, reses dan sosperda juga ada. Sosperda tadi udah ditampilin belum? Belum ya? Ya, sosperda mungkin bisa dijelaskan juga, Sis Della, terkait itu bisa di-share screen. Nah, jadi sosperda juga ada lagi nih dana. Tadi kalau reses itu acara ketemu dengan warga langsung, untuk menyerap aspirasi, tujuannya itu untuk menyusun anggaran. Kalau sosperda itu sosialisasi peraturan daerah. Jadi ini satu kegiatan di mana anggota dewan ini bisa mengumpulkan warga, jadi agak mirip konsepnya, untuk menjelaskan perda-perda DKI Jakarta yang berkaitan dengan masyarakat. Nah, sosperda ini besar juga anggarannya.
Dan bedanya Sosperda dengan reses apa? Di Sosperda itu ada uang transport. Rp150.000 per peserta yang hadir. Tentu kalau potong pajak jadi Rp141.000 gitu. Dan satu acara Sosperda, satu titik Sosperda itu 100 peserta maksimum gitu. Jadi anggarannya bisa besar sekali untuk uang transport itu 100 peserta kali 150.000 udah 15 juta per titik. Belum konsumsi sewa tenda, sewa kursi dan seterusnya gitu. Nah ini juga kalau teman-teman lihat anggarannya berapa, kita juga nggak semuanya digunakan. Ada pengembalian yang cukup signifikan, 1,4 miliar dari 4,8 itu ya berarti sudah 20% lebih, gitu ya, 20% lebih, 25% lebih bahkan. Karena memang prinsipnya tadi nggak harus semua dana itu kita habiskan. Gitu. Jadi ini juga yang kita kejar gitu ya. Tentu anggota dewan ya ada beberapa yang merasa tetap perlu saya habiskan semua ya selama bisa dipertanggungjawabkan silahkan. Gitu. Artinya kita nggak seketat itu juga. Gitu. Selama semuanya bisa dipertanggungjawabkan dengan kwitansi ya boleh. Tapi saya juga selalu menekankan kalau memang tidak mau tidak bisa menjalankan jangan dipaksa. Kayak misalkan Bro Antoni ini juga salah satu yang ketat dia. Dia itu karena masa pandemi dia merasa udah saya nggak mau pakai sama sekali tuh Sosperda saya nggak mau pakai. Gitu. Reses saya juga maunya Zoom aja. Kalau Zoom nggak ada anggaran, nggak ada uang transport, nggak ada segala macam. Dan menurut saya itu terobosan yang baik. Gitu. Tapi dari DPW dalam hal ini tidak bilang mewajibkan oh ya udah semuanya pakai metodenya Bro Antoni nggak perlu udah ketemu lapangan sama sekali. Di sana kita juga bukan partai terlalu kaku ya. Kita memberikan ruang untuk masing-masing anggota dewan ini mengembangkan sendiri bagaimana cara mereka berpolitik. Tapi apapun metode yang mereka pakai, kalau berurusan dengan uang harus bisa dipertanggungjawabkan. Masing-masing bisa berdebat. Oh, saya tetap perlu ketemu di lapangan karena ketemu tatap muka itu manfaatnya besar. Dan banyak orang kalau di Zoom paling cuma berapa orang sih yang datang dan juga kan kuota nggak ada anggaran kuota gitu. Jadi susah juga buat orang. Nah, ini semua bisa berdebat. Gitu. Tapi ini anggaran Sosperda rinciannya juga ada di laporannya nanti kalau teman-teman mau buka di website kita ada, di sosmed kita ada juga. Jadi di sini juga nanti ada penjelasan setiap titik Sosperda itu berapa sih anggarannya. Berapa sih anggarannya. Kalau nggak salah, tadi 18 titik berarti tinggal dibagi aja berapa miliar tadi. 4,8 miliar bagi 8 anggota dewan, 600 juta bagi 18 titik. 25-30 juta lah berarti ya per titik ya. Jadi cukup signifikan juga gitu. Dan ini semua harus ada rinciannya, ada harga satuannya. Ya, ini yang kita selalu minta gitu. Termasuk ya daftar hadir, kalau ada uang transfer yang diberikan, ada daftar pesertanya juga, nomor teleponnya juga perlu ada. Ya jadi ya ini gambaran, teman-teman nanti bisa cek sendiri gitu, dibaca sendiri juga. Nah itu Sosperda. Nah balik lagi ke poin saya tadi, partai dapat 2 miliar setahun. Apakah itu angka yang cukup? Saya di sini akan bilang belak-belakannya, enggak gitu. Untuk partai politik di level DKI Jakarta, saya rasa itu operasional ya. Ini pengalaman dari pengalaman dan hitung-hitungan juga ya. Untuk bisa punya kegiatan banyak dan menjadi partai yang kuat, itu keuangannya harus di angka 10 miliar untuk level provinsi DKI Jakarta. Jadi 2 miliar itu sebenarnya tidak menutup semua pengeluaran PSI, bahkan PSI Jakarta ya. Kita nggak bicara partai-partai lain yang lebih besar gitu ya. PSI Jakarta pun 2 miliar nggak cukup. Makanya kita penggalangan dana. Dan nanti ada info session khusus menjelaskan soal penggunaan dana kita yang bersumber dari penggalangan dana. Kalau ini yang dari APBD gitu ya. Dan itu jadi tidak cukup untuk operasional partai. Kita tahun lalu aja total penerimaan kita sekitar 6,5 miliar. Berarti sekitar 4,5 miliar yang bersumber dari donasi penggalangan dana 2 miliar itu yang dari APBD gitu. Nah, tapi di luar dari Banpol yang tadi ini, yang soal reses dan Sosperda itu juga miliar rupiah. Reses itu sekitar 7 miliar, Sosperda tadi hampir 5 miliar. Itu aja berarti sudah 12 miliar. Nah, ini di mana partai itu punya tanggung jawab moral. Jadi bayangkan kita ini 5 tahun menjabat dengan 8 anggota dewan dengan 400.000 kursi, 400.000 suara tersebut gitu. Katakan Banpolnya konsisten 2 miliar, dan katakan reses dan Sosperdanya konsisten di angka tersebut tadi. Berarti setiap tahun partai politik dan juga para anggota dewan dari partai tersebut memiliki dana yang dikelola baik secara langsung ataupun tidak langsung itu 15 miliar yang bersumber dari APBD per tahun untuk partai ukuran PSI ya dengan 400.000 suara gitu. 15 miliar per tahun. Dikali 5 tahun menjabat itu 75 miliar.
Jadi sebenarnya uang yang nggak kecil. Uang yang nggak kecil, apakah itu uang yang cukup besar ya? Kecil besar relatif gitu ya. Tapi yang pasti bukan uang yang kecil lah gitu. Oh ya ini kota Jakarta, APBD Jakarta kan besar, kita apalah segala macam ya mungkin memang kecil gitu ya, tapi nggak kecil-kecil banget gitu, 15 miliar per tahun. Tapi kalau buat PSI 15 miliar kali 5 itu 75 miliar. Dan kenapa saya juga bilang ke teman-teman anggota dewan, dan ini berlaku bukan cuma anggota dewan PSI. Kalau seorang anggota dewan itu dia reses dengan baik, sosperda dengan baik, dijalankan, dan bukan uangnya dipotong, ya resesnya dipotong lah, dia tulis di kwitansi 200 orang padahal cuma 50, atau mungkin sosperdanya dia kasih uangnya nggak full, dia cuma kasih uangnya dikit, cuma di kwitansinya di palsu-palsuin, misalkan ada oknum yang begitu, misalkan saya nggak tahu gitu ya, saya nggak mau nuduh gitu kan ya, misalkan ada gitu. Ya anggota dewan yang seperti itu ya dia kehilangan kesempatan sebenarnya untuk bisa bertemu dengan masyarakat dengan jalur yang baik. Sebenarnya Pemprov DKI APBD itu ada anggaran di mana anggota itu bisa berinteraksi dengan masyarakat. Tapi kalau anggaran tersebut dikorupsi atau tidak digunakan dengan baik, misalkan dikantongin kasarnya gitu ya, ada kali oknum gitu ya. Ya itu yang membuat ada jarak antara anggota dewan dengan masyarakat. Tapi kalau anggota dewan yang mau kerja untuk masyarakat sebenarnya bisa. Bayangkan kalau ada anggota dewan yang dia tidak korupsi, dia tidak potong anggaran tersebut, dia benar-benar pakai untuk interaksi dengan masyarakat. Udah pasti kepilih lagi dia setelah 5 tahun. Udah pasti kepilih lagi. Kalau memang dia betul-betul reses, sosperda, jaring masyarakat, aspirasi, kerja gitu ya. Nggak perlu siapin dana kampanye untuk maju lagi yang besar-besar juga dia jalankan dengan baik, kepilih lagi. Jadi menjadi pejabat publik di DKI itu nggak seberat yang orang-orang sangka. Gajinya besar, hak kedewanannya juga ada besar gitu. Nah sekarang PR kita adalah sebagai partai politik bagaimana memastikan gaji dan hak dan segala macam tersebut berbanding lurus dengan kinerja dan juga dengan kemampuan anggota dewan dan partai politiknya untuk menyerap aspirasi masyarakat. Itu di situ baru tanggung jawaban kami sebagai partai politik. Dan itu tugas DPW untuk memastikan, tugas pimpinan DPW-nya, partainya gitu. Jadi itu, thank you teman-teman semua. Boleh sekarang kalau mau ada tanya jawab atau kalau mungkin ada dari Sis Ani mau menambahkan atau dari Bro Gabriel juga silakan. Saya kembalikan ke Bro Gabriel. Mau nambahin dikit aja Bro Mike, buat sosperda itu kemungkinan itu juga tahun ini akan ada perubahan anggaran karena kabarnya uang transport akan dihilangkan gitu. Kita belum tahu nanti mekanismenya gimana gitu. Itu akan ada perubahan lagi tuh di anggaran sosperda. Makasih Bro Michael dan Sis Ani untuk paparannya. Mungkin sekarang kita kasih kesempatan untuk teman-teman yang mau bertanya terkait dengan topik kita malam ini. Mungkin ada Bro Michael. Silakan Bro Michael. Sorry, belum. Saya pencet dulu. Ya, suaranya udah masuk ya? Halo? Ya, silakan Bro Michael. Masuk ya? Oke. Ya, tadi saya udah lihat juga, saya sudah sempat baca sih sebelum ini juga yang tentang tadi ya anggaran itu dari PDF segala macam. Saya sih menilai secara umum baik, dalam arti terlihat PS itu hemat gitu ya istilahnya. Bijak lah menggunakan dana buat yang sewa tenda lah, ngasih kotak segala macam tuh wajar gitu, bagus. Jadi mungkin yang kita mau harapkan juga mungkin nanti pada saat ada kegiatan-kegiatan yang lebih besar gitu kan, mungkin seperti istilahnya kongres ya atau ajang kampanye atau segala macam, mungkin bisa juga kegiatan-kegiatan itu dibuat dengan cara-cara yang maksudnya gimana ya, bisa terlihat benar-benar hemat ya, maksudnya tidak menghambur-hamburkan uang begitu loh. Kan banyak sekali kan kalau yang lain-lain caranya kan begitu kan, wah bayar ini segala macam terus nggak ada pertanggungjawaban lagi ya nggak. Nah mungkin gitu partai yang satu ini gitu kita bisa memulai dengan membuat terobosan ya, yaitu tadilah entah bagaimana lah caranya dibuat dengan tetap baik atau apa, tapi dengan ya istilahnya concern tentang penggunaan dana yang benar dan juga pertanggungjawaban itu tadi. Saya rasa itu bisa menjaring kayak minat atau mungkin
suatu kesan positif dari banyak lapisan anggota lapisan masyarakat, baik yang mampu maupun yang mungkin yang biasa-biasa aja atau yang kurang mampu gitu, bahwa melihat kalau suara saya nih tercoblos di partai ini gitu kan, atau di anggota ini, Antoni dan segala macam, saya yakin nih benar-benar uang negara itu tidak akan kemana-mana gitu loh maksudnya, tapi benar-benar digunakan untuk pos-pos yang tepat karena terbukti dalam kegiatan-kegiatan keseharian dan apa. Itu aja sih paling dari saya sementara ya. Dan ya mungkin tadi kalau ada yang untuk laporan keuangan buat yang dana donasi atau apa, misalnya ada pembahasan boleh juga mungkin. Itu aja. Baik. Nanti untuk yang donasi dan dari partisipasi publik kita bisa bikin info session. Kita rencananya akan membuat info session berikutnya supaya istilahnya lebih rinci. Iya. Baik. Terima kasih Bro Michael masukannya. Ya, sama-sama Gabriel. Yap. Ya, berikutnya ada Bro Putra Prasetyo, silakan untuk bertanya. Baik, selamat malam Bro Si, salam kenal. Gue Putra Prasetyo. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan gue ajuin ya. Siap. Yang pertama itu gini, apakah penghematan dana yang dilakukan oleh PSI ini adalah salah satu atau suatu kebanggaan buat PSI sendiri gitu loh. Karena ketika tadi Bro Michael juga menyampaikan terkait dengan sebetulnya dan dana untuk partai politik setingkat DKI Jakarta itu kurang gitu loh. Tapi kok bisa dikembaliin gitu. Terus kenapa nggak dialihkan ke hal-hal yang lain, hal yang untuk anggaran-anggaran yang mungkin lebih berdampak ke masyarakat. Nah, itu menjadi pertanyaan tersendiri sih, karena ya kalau dilihat, apa memang ini suatu hal yang memang kayak branding gitu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan integrated campaign tadi yang sempat disampaikan oleh Bro Sis Krisni ya. Di awal mestinya yang integrated campaign sih yang seperti apa ya? Apa ada sesuatu yang perlu disatukan atau dikonsolidasikan atau apa sehingga harus integrated? Kata-kata integrated itu yang menjadi daya tarik sebetulnya. Terus yang berikutnya terkait dengan pendidikan politik. Sebenarnya pendidikan politik itu siapa? Terus kira-kira siapa yang boleh ikut? Dan kira-kira goalnya itu apa? Dan dampaknya seperti apa sampai sekarang? Terus juga selain dari APBD, sebetulnya kegiatan untuk PSI Jakarta sendiri apakah ada dari dana-dana yang lain gitu. Terus yang terakhir yang ingin gue tanyain, mungkin gue udah menanyakan ini ke Gabriel ya tadi ya terkait dengan permasalahan kartu anggota. Gue mau daftar gitu, tapi KTP gue bukan Jakarta, tapi gue domisili Jakarta, padahal gue pengen berkegiatan di sini gitu. Nah, itu apakah ada solusi dan kira-kira gimana kalau gue ngikut sesuai dengan KTP gue ya gue berarti di sana, padahal gue domisili dan tiap harinya di Jakarta gitu aja. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih Bro Putra. Ya, Bro Mike, silahkan untuk pertanyaan pertama. Oke, kayaknya pertanyaan dari Bro Putra tadi dari Bro Michael itu lebih ke masukan bukan sih? Ya, lebih ke masukan kalau dari Bro Michael. Ya, thank you masukannya dan ya memang kita perlu acara partai itu mewah atau enggak. Ini juga sebenarnya kalau dari PSI sejauh ini kita sebenarnya sih dana kita ini nggak seberapa lah gitu. Kita kantor aja juga banyak kantor kita Jakarta Pusat, Jakarta Selatan kantor kita tuh dapat gratis gitu. Orang yang kayak pendukung kita ruko kosong dikasih pakai gitu ya, hal-hal kayak gitu tuh. Dimana sebenarnya kita ini sudah sangat hemat. Saya berani bilang PS ini sudah sangat hemat gitu. Termasuk dari acara-acara kita dan kegiatan kita bahkan kurang gitu karena dananya kurang. Nah itu berkaitan dengan pertanyaan tadi dari Bro Putra ya. Tapi soal apakah partai-partai perlu membuat acara yang terkesan mewah? Nah ini bisa diperdebatkan. Kayak misalkan contohnya PSI Jakarta pernah bikin acara di Hotel Hyatt, kesannya mewah gitu kan. Tapi acara itu adalah untuk fundraising, di mana kita mengundang kalangan kelas menengah. Kalau kita bikin acaranya di Garuda Boplo, ya akhirnya agak susah buat ngundang orang yang kemudian mereka akan datang terus merasa akan confident untuk nyumbang gitu. Ini partai bikin acara fundraising ada Garuda Boplo misalkan gitu ya, atau acara di mana Sate Senayan gitu ya.
Tapi kalau acara yang memang kita tujuannya untuk fundraising, di mana kita juga perlu menunjukkan kita ini partai yang credible, gitu. Ini bermain dengan persepsi publik juga, gitu, dengan persepsi orang. Jadi ada acara-acara kita yang memang saya bisa bilang ya acaranya terkesan mewah dan memang mewah gitu. Tapi tujuannya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang lebih penting. Kemudian ada juga acara-acara partai yang saya rasa bicara soal marwah. Misalkan kalau acara HUT suatu partai politik atau acara munas gitu ya. PSI kan juga ada kegiatan seperti itu, tentu nggak semewah partai lainnya. Tapi kalau PSI mampu, saya rasa menurut saya sih nggak salah juga kalau PSI bikin acara yang menunjukkan bahwa kita ini kekuatan politik yang punya pengaruh gitu. Saya rasa secara manusia sebagai makhluk sosial itu juga perlu ada. Tentu jangan berlebihan, gitu. Tentu jangan berlebihan. Sama lah kalau kita misalkan seorang sales, dia kalau punya mobil dia sales misalkan agen asuransi gitu ya. Kalau dia pengen kelihatan kredibel, dia mau dapat klien yang top gitu kan, ya dia juga perlu menunjukkan, oh saya punya mobil nih, misalkan gitu ya. Kalau dia kemana-mana naik Gojek, terus dia mau dapatkan asuransi, orang daftar asuransi kan agak susah gitu. Kalau memang dia ngincer yang. Jadi itu bagian dari bagaimana kita bisa menavigasikan partai kita dengan konteks sosial yang ada. Jadi saya merasa acara agak mewah boleh, gitu, selama jelas tujuannya apa dan bisa dipertanggungjawabkan. Tentu kita harus sadar unsur masyarakat kita ini beragam gitu. Jadi jangan sampai kita jadi partai yang identiknya mewah, tapi jangan juga jadi partai yang so miskin. Padahal ya, perlu dana juga untuk operasional gitu kan. Jadi harus bisa seimbang. Gitu. Tapi masukan itu penting ya buat kita dan kita selalu perlu mengingatkan diri kita. Kalau nggak nanti kita bisa lupa juga. Nah untuk Bro Putra tadi ada beberapa pertanyaan. Integrated campaign, Sis Ani bisa jelaskan. Saya rasa nanti bisa dijelaskan aja selama ini tim PR kita tuh bergeraknya semasif apa gitu. Ya saya jawabnya penghematan dulu deh karena kaitan dengan yang tadi. Ada beberapa yang bilang, oh ini dana reses bisa diatur aja nih, diatur supaya nanti partai pakai nih gitu, sisa dana resesnya. Masalahnya bukan masalah, sebenarnya ini hal yang baik ya. Dana reses itu diatur penggunanya untuk apa? Kotak makan berapa, sewa tenda berapa, sewa sistem berapa gitu. Kalau tidak terlaksana, ya harus dikembalikan kepada negara karena ya tujuan anggaran itu ada tidak terlaksana ya, jadi balik ke negara gitu. Bukan suatu anggaran yang bisa saya nggak jadi pakai ini, saya pakai buat hal yang lain lah, yang lain ya. Kalau itu namanya penyelewengan dana gitu. Kecuali di dalam aturannya bilang, oh ya udah ini dana untuk anggota dewan terserah mau pakai buat apa, terserah mau dikantongin terserah, mau dikasih ke partai terserah. Tapi kalau aturan itu jelas bahwa ini digunakan untuk sewa kursi, sewa tenda, beli kotak makan, terus kita mau pakai buat yang lain, atau bahkan kalau kita mau akal-akalin, itu menurut saya nggak boleh. Jadi penghematan tersebut bukan berarti partai kita nih nggak perlu dana untuk operasional. Karena penghematan itu dalam konteks anggaran yang sudah ditetapkan untuk keperluan apa, yang dimana kita bisa hemat. Tapi untuk operasional partai nggak bisa kita pindahin, itu namanya penyelewengan dana. Itu kenapa sikap PSI di pembahasan anggaran, tentu sekarang lagi pandemi, jadi kita nggak mendorong ini. Gitu. Tapi ke depan ini ada kajiannya, sudah ada kajian dari KPK dan juga dari LIPI, bahwa keuangan partai politik itu per suara seharusnya 20.000. Itu baru partai politik itu bisa sustainable gitu. Karena kalau partai politik sekarang saya juga mau tanya nih, ke publik, ke teman-teman gitu ya. Orang kalau kerja di partai politik yang kerja full time nih kan kita kayak sekarang kita punya tim PR, kita punya staf ahli, kita juga punya sekretariat. Sekarang ada anggota juga banyak yang mau daftar jadi anggota, tapi siapa yang ngurus? Apakah PSI bisa hidup, bisa bertahan sebagai organisasi kalau kita cuma relawan-relawan doang? Oke, ketuanya relawan, sekretarisnya relawan, staf ahlinya relawan, staf PR-nya relawan, semuanya relawan gitu. Nggak akan bisa hidup. Gitu. Kita perlu profesionalisme di dalam organisasi, dan itu costly. Pasti harus ada orang yang kayak bisa menjalankan organisasi tersebut gitu. Udah jadi kayak perusahaan, artinya indikatornya jelas, kerjanya jelas, terukur gitu. Tapi itu costly. Belum bicara kegiatan-kegiatan partainya sendiri, belum bicara kampanyenya juga gitu. Jadi 2 miliar bantuan itu memang nggak mencukupi, makanya kita harus fundraising. Nah itu juga menjawab pertanyaan dana yang lain dari mana, ya kita harus penggalangan dana. Termasuk ke Brodasis. Ini sekali ajang fundraising juga nih, ya, maksudnya saya lempar aja, nggak harus teman-teman donasi ya. Tapi saya mau tanya ke teman-teman juga gitu. Kalau teman-teman peduli perbaikan bangsa dan negara, dan juga kota Jakarta, tapi teman-teman tidak memilih calon yang baik, bahkan banyak yang golput gitu,
Kemudian ada calon yang baik, kalian tidak mendukung. Nah, calon yang baik berapa banyak sih yang punya duit? Dan kalaupun dia punya duit, apakah calon yang baik itu harus keluarin duit dari dirinya sendiri untuk dia maju gitu? Oke, calonnya dia baik, kebetulan dia punya duit, ya udah dia keluarin 1 miliar hartanya buat terpilih gitu. Kampanye, cetak kaos, cetak spanduk gitu. Kita nggak bicara money politics ya. Maksudnya kegiatan kampanye yang wajar gitu. Demokrasi itu pasti ada biayanya juga gitu kan. Itu di mana-mana, mau di Amerika juga sama gitu. Kalau seperti itu ya jangan heran akhirnya orang-orang yang bermodal, yang kemudian dia mau bertaruh untuk modalnya balik, yang akan terpilih. Ini kenapa semangat gotong royong itu perlu ada. Dan itu yang PSI coba bangun, mulai dari Jakarta. Kita nggak akan jadi organisasi yang lebih besar. PSI tidak akan jadi organisasi yang lebih besar di Jakarta kalau tidak didukung sama para pendukungnya juga. Dalam bentuk suara, nanti di hari pemilihan kalian memilih kami, dan juga dalam bentuk donasi. Kalau nggak ada donasi dari para anggota, para simpatisan, nggak akan jalan juga ini partai. Kita ngomong apa adanya aja gitu. Manusia, segala macam, kita beraktivitas. Saya pergi ke kantor PSI, misalkan teman-teman juga di sini ada staff-staff juga, ya kita nggak akan bisa survive kalau tidak ada budget gitu. Dan itu kenapa perlu donasi. Tentu donasi tersebut harus dipertanggungjawabkan. Dan itu kita lakukan juga gitu. Jadi dana itu bukan hanya dari APBD, bisa dari donasi juga. Tapi nggak bisa dari dana reses kita digeser, itu namanya penyelewengan gitu. Oke. Soal anggota nanti mungkin bisa dijawab sama yang lain. Kalau saya sih, saya jawab singkat aja. Anggota ini memang kendala juga, karena pendaftaran anggotanya itu sesuai dengan KTP. Tapi karena di Jakarta ini banyak sekali orang KTP luar Jakarta kan ya. Jadi dari PSI Jakarta sih kita, setidaknya teman-teman yang bukan KTP Jakarta, masuk ke database email kami. Supaya kalau ada kegiatan-kegiatan PSI tetap terkoneksi gitu ya. Jadi KTA-nya sih masalah KTA aja di mana, tapi kegiatannya tetap bisa beraktivitas di DKI. Dan untuk menjadi pengurus partai di PSI Jakarta, itu nggak harus KTP DKI juga gitu. Kalau teman-teman berpikir bahkan lebih jauh lagi ya tingkat aktivitasnya. Pendidikan politik ya untuk semua. Jadi untuk pendidikan politik juga sebenarnya untuk internal perlu. Kader kita perlu ada pendidikan politik, pengurus kita juga perlu, simpatisan kita juga perlu, tapi untuk publik juga perlu. Mungkin saya itu dulu deh. Silakan nanti ditambahkan sama Sis Ani. Baik. Sis Ani mungkin bisa menjelaskan mengenai yang integrated campaign. Oke, Bro Putra. Mungkin Bro Putra mikirnya, wah ini integrated campaign paling cuman sosial media aja gitu ya. Mikirnya cuman di posting di sosial media. Sebenarnya di integrated campaign itu, di dalamnya itu sebenarnya kita menyatukan semua otak-otak di dalam partai dan fraksi itu, seperti kayak sebenarnya kuncinya itu ada di pengaduan masyarakat sebenarnya. Jadi di pengaduan masyarakat itu sendiri kan di dalamnya diolah juga, dan dari situ kita bisa membuat suatu alur ini gimana nih dari sini ke sini biar bisa langsung detail oleh aleknya, itu salah satunya juga. Dan juga masyarakat itu juga perlu kan ini alek PS itu ngapain aja sih, dan kita juga punya salah satunya tuh di pendidikan politik di website itu termasuk bagian pendidikan politik untuk integrated campaign, di mana semua itu kegiatan Alex dan semuanya itu terinci dan bisa secara publik itu dilihat gitu loh. Jadi kita bukan tidak hanya sekedar kayak oh ya nih posting sini kan sekarang istilahnya kayak udah di Instagram sekali aja gitu loh, kayak di Facebook juga udah langsung connect gitu, kayak cuma sekali, tapi nggak sesimpel itu sebenarnya. Tapi di dalamnya itu sendiri terutama yang pengaduan masyarakat itu semuanya terconnected gitu kan. Dari aspirasi itu di reses itu kan kita menyerap aspirasi rakyat, dan di sosperda kita mensosialisasikan juga gitu. Jadi kita juga nge-track gitu di integrated campaign itu, ini mana apakah benar reses ini udah benar-benar menyerap aspirasi rakyat, dan itu kita juga punya laporannya di website itu ada laporan untuk pengaduan masyarakat, dan masyarakat pun itu juga bisa mengadu lewat website kita itu di PSI Jakarta. Jadi integrated campaign itu bukan hanya di kita tuh bukan hanya sekedar kayak posting aja, tapi di dalamnya itu sebenarnya lebih rumit dari itu. Kayak sekedar pengaduan masyarakat aja itu sebenarnya kita nggak bisa asal kayak oh ya kita dapat pengaduan ini nih, dan semuanya itu harus kita benar-benar alokasikan ke alek-alek yang emang menangani di dapilnya masing-masing gitu. Itu salah satunya gitu loh. Jadi itu emang dari integrated itu dari website juga, dari aplikasi yang kita buat untuk kegiatan para aleknya,
dan juga bagaimana kita melaporkan itu secara transparansi seperti sekarang ini kegiatan yang kita buat gitu loh, kayak gitu. Tadi satu lagi apa ya, Gap, pertanyaannya yang tentang pendidikan politik, bisa diulang nggak, Bro Putra? Terkait dengan itu sih, terkait pendidikan politik itu kan untuk siapa, terus kira-kira bagaimana mengaksesnya, apakah gua mau belajar politik bisa, dan kira-kira seperti apa prosesnya, gitu aja sih. Oh, yang di Kesbangpolnya, yang di bagian Kesbangpolnya pendidikan politik itu? Iya. Oh, kalau misalnya itu sih lebih kita ke internal sih sebenarnya, kayak kita ada acara kayak semua yang kayak seperti Kopdarwil atau apa gitu. Tapi kalau misalnya emang Bro Putra itu anggota, atau itu kita bisa berpartisipasi juga, dan kan di PSI juga ada kaderisasi juga kalau misalnya Bro Putra itu anggota gitu, jadi bisa ikut pendidikan politiknya. Kayak misalnya seperti ini kan salah satu juga sarana pendidikan politik seperti kayak info session gini, dan juga misalnya kalau ada kayak solidaritas mendengar, kita juga ada acara kayak ngobrol dengan alek-alek, itu Bro Putra bisa berpartisipasi juga gitu. Gitu. Oke, thank you. Oke. Baik. Next ada Bro Daniel Supriyadi untuk bertanya. Silahkan Bro Daniel. Oke, selamat malam Bro Mike. Bro Mike mau tanya, tadi kan dijelaskan masing-masing Alek kan biasa melakukan kegiatan interaksi dengan masyarakat macam sosperda dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan biasanya kalau Alek yang ingin melaksanakan sosperda itu apakah dia sudah planning, misalnya bulan ini di mana, terus dan apakah itu kita bisa tahu misalnya tanggal ini sekian dia mau sosperda di mana gitu. Mau tanya soalnya seingat saya nggak tahu ya, mungkin bisa dikoreksi, nggak pernah lihat tuh misalnya ada Alek dia bikin jadwal misalnya tanggal sekian dia mau sosperda di mana gitu. Nah, kemudian misalnya sosperda kan pasti kegiatan mengumpulkan masyarakat. Nah, tapi kalau dalam masa pandemi kan pasti terbatas. Nah, apakah dimungkinkan pelaksananya misalnya hybrid, jadi ada yang berkumpul di mana, misalnya tempat RW atau kelurahan, ada yang bisa kayak Zoom gini gitu. Jadi maksudnya diinfokan misalnya link Zoom. Nah, ini pertanyaan saya, soalnya seingat saya nggak pernah ini sih mantau misalnya Alek yang misalnya si A atau B atau C, dia bikin jadwal di sosmednya bikin jadwal tanggal sekian dia mau sosmed di mana. Terus misalnya ada link kayak Zoom-nya misalnya bagi yang mau berpartisipasi gitu. Itu saja dari saya. Terima kasih, Bro Mike. Baik, mungkin dari Bro Mike-nya ada sedikit keperluan. Sisani mungkin bisa membantu menjawab gimana sih cara tahu dari misalnya anggota legislatif ingin sosper atau reses di mana-mana aja, dan apakah sudah ada gitu loh solusi untuk menjalankan reses atau sosperda secara hybrid atau online gitu. Mungkin Sisani bisa bantu jawab. Kalau misalnya yang saya tahu sih Bro Daniel, itu kalau sosperda itu kan berdasarkan undangan ya. Dan kadang-kadang atau reses tuh juga gitu kan, biasanya Alek itu mengadakannya perdapilnya gitu. Jadi kadang itu belum di-post dijadwalkan, itu kadang-kadang suka batal last minute gitu loh Bro. Jadi makanya jarang gitu yang mereka ngeposting di online-nya itu Instagram itu, di medsosnya ya oke, kita akan sosperda tanggal segini. Karena itu kemungkinan untuk batalnya tuh lebih besar kadang-kadang, apalagi reses gitu. Tapi kalau misalnya sosperda yang saya tahu itu lebih terjadwal, tapi untuk sosperda itu berdasarkan undangan gitu loh. Makanya mungkin di postnya tuh setelah eventnya selesai gitu. Itu aja.
Tapi itu masukan Baik. yang bagus ya Bro Daniel. Mungkin kalau misalnya emang ke depannya kalau emang udah ini emang kita akan publikasikan aja gitu di sosmed kalau emang udah pasti. Jadi kendalanya cuma sebenarnya itu aja sih. Kadang-kadang kita sejam sebelumnya aja kadang-kadang kita suka batal gitu. Jadi makanya mereka tidak mempublikasikannya itu sebelumnya gitu. Oh iya, soalnya apa? Saya kan kebetulan apa domisili Jakarta Timur apa kayak nggak pernah dengar daerah-daerah kelurahan saya gitu apa ada kayak Sosperda atau reses atau semacam gitulah. Oh, oke. Jadi kalau misalnya itu mungkin Bro Daniel bisa kayak ngasih masukan kita, Bro Daniel di mana nanti mungkin bisa Saya dilaksanakan apa reses atau sosper di situ. cuma kan kalau Sosperda atau reses tadi yang Sis Ani bilang kan harus ada undangan kan, betul ya? Ya kalau yang sosper setahu saya iya gitu. Dan perda-perdanya itu juga kadang-kadang disesuaikan dengan tema. Kadang-kadang kalau misalnya kita lagi membahas apa ini lagi dibahas sesuai itu. Tapi yang kemarin-kemarin tuh kita lebih kayak yang lebih fungsional gitu, kayak misalnya pengelolaan sampah. Oh iya ya. Dan Bro Idris itu lebih berimprovisasi lagi pas waktu sosperda pengelolaan sampah. Dia mengadakannya di budidaya maggot. Jadi bagaimana cara masyarakat bisa benar-benar mengelola sampah gitu. Jadi itu berinovasi sekali gitu kalau Bro Idris. Jadi tidak hanya sekedar penyampaian. Ini loh perdanya gini loh. Kita kan sudah sebenarnya tanpa itu kita sudah bisa membaca kan. Ada kita baca aja tuh oke udah ngerti gitu. Tapi kemarin tuh inovasi dari Bro Idris, Bro Idris itu membuat workshop justru. Jadi perdanya dibagikan aja nih silakan baca, tapi ini gimana cara mengelola sampah yang baik. Jadi salah satunya tuh ya itu workshop budidaya maggot. Oh ya, baik. Ya itu saja. Terima kasih. Ya kalau saya sih Jakarta Timur sih domisili gitu. Oke, nanti mungkin bisa diinformasikan aja Bro Daniel di mana mungkin kalau emang itu bisa kita ajukan ke Aleknya ke reses atau sosperda di. Saya kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Durensawit. Oh oke. Ya jadi maksudnya untuk ke depan jadi misalnya itu jadi misalnya dia kayak sosperda pokoknya acara interaksi masyarakat. Nah pasti kan nanti di hari-harinya mungkin ada yang ya tidak semua bisa undang karena mungkin apalagi sekarang pandemi begini terbatas jumlahnya peserta. Nah tapi misalnya ada yang pengen lihat tapi nggak bisa hadir tapi karena pandemi gini jadi mungkin dia pikir coba kalau dia kasih link Zoom ya nggak apa-apa kita lihat secara online nggak apa-apa lah misalnya kita nggak sempat hadir karena misalnya jumlah peserta terbatas. Ya ini masukan dari saya juga sih. Oke, ya seperti kayak sosperda kemarin Sismili tuh mengambil perdanya yang tentang wanita kekerasan dalam rumah tangga itu salah satunya. Nah, itu dan kekerasan di sekolah juga ada. Itu ada di perdanya itu. Jadi yang kalau sosperda tuh lebih segmented. Jadi yang diundang tuh guru-guru kayak bimbingan di sekolah atau kepala sekolahnya. Jadi sebagai PNS sendiri mereka berkewajiban juga soalnya menyampaikan perda itu kepada kita semua gitu. Jadi makanya sosperda itu kadang lebih segmented karena mereka akan berusaha untuk yang diundang itu bisa mensosialisasikan kembali perda tersebut ke ya ibu-ibu sekitarnya atau murid-muridnya gitu loh Bro Daniel. Kayak gitu. Baik. Ya, itu tadi juga Bro Daniel. Di chat ada yang jawab nih dari Sis atau Bro Serlin ya. Biasanya dari ketua DPC-nya memberikan informasi. Jadi mungkin Bro Daniel bisa banyak berinteraksi juga dengan DPC di mana Bro Daniel tinggal ya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru. Baik, tadi mau tanya kalau mau tahu info DPC dari mana tuh ya? Bro Daniel di tadi mana Durensawit ya? Kecamatan Durensawit, Kelurahan Pondok Kelapa. Oke, nanti bisa dihubungkan dengan tadi kan ada nomor yang udah dikasih Bro Daniel. Nanti bisa dihubungkan di kolom chat ya. Iya, nanti bisa dihubungkan ya ke kepengurusan DPC Durensawit. Makasih Bro Daniel. Ya, tadi dari Bro Dani juga ingin bertanya. Silahkan Bro Dani. Banyak yang aktif tadi di kolom komentar. Selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Dani dari Pondok Pinang, Baran Lama, Jakarta Selatan. Pengen nanya mengenai yang tadi, uang reses dan uang sosperda ya. Kan ada kelebihan terus dikembalikan. Nah ini selama ini kalau dikembalikan itu kemana? Apakah dikembali lagi ke kas DPRD gitu?
Terus kemudian menyambung tadi dari Bro Putra dan Bro Daniel, apakah tidak sebaiknya ada kayak semacam apa ya? Janganlah dikembalikan, tapi digunakan untuk lebih efektif membuat raperda dan membuat reses dan sosperda gitu. Jadinya supaya sebanyak mungkin publik dan anggota PSI juga bisa ikut serta dalam acara itu sebagai tamu atau undangan. Terus kemudian mengenai tadi betul yang menyambung dari Bro Daniel, sebaiknya sih kalau ada agenda itu langsung diinformasikan. Jadi kami dari DPC juga bisa membawa publik untuk ikut datang ke acara itu atau ikut online-nya. Misalkan acara dari Bro Antoni, gitu. Walaupun bukan di Kebayoran Lama, tapi istilahnya kan kita bisa ikutan itu ya, ngajak teman-teman di Pondok Pinang atau di Kebayoran Lama untuk ikut dalam audience di sesi online. Gitu. Terus kemudian mengenai sosperda dan reses gitu. Bisa nggak kalau diadakan tuh di kantor DPD gitu, misalkan kalau ini di kantor DPD Jakarta Selatan gitu. Jadi anggota PSI atau kita bisa ngajak orang menjadi anggota PSI untuk sebagai audiens gitu. Terima kasih. Baik, silakan. Mungkin yang gampang dulu kali ya. Kalau misalnya untuk yang itu dikembalikan, itu selalu baliknya sih ke kas DPRD sih, Bro. Itu yang kita tahu karena sebenarnya kan mereka sebenarnya lebih memilih untuk kita tidak mengembalikan kan, karena sistemnya sekuen lagi mereka lebih sulit untuk melakukan pembukuannya gitu loh. Kayak gitu. Jadi yang setahu kita tuh mereka dikembalikan lagi ke kas DPRD. Dan untuk yang reses dan sosperda itu untuk beberapa alek seperti Bro Idris itu pernah melakukan sosperda di kantor DPD-nya gitu loh. Tapi mungkin belum semuanya kan, karena belum semua DPD itu memiliki kantor ya. Jadi dan yang lumayan mumpuni juga gitu loh. Jadi untuk yang saya tahu yang baru melakukan hal itu tuh Bro Idris. Karena emang di bawah tuh emang udah ada ruangan yang bisa mencukupi untuk audiens sebesar 50 kan sekarang kalau nggak salah sosperda tuh segitu gitu. Jadi untuk prokesnya juga udah bisa dilaksanakan di DPD gitu. Jadi mungkin untuk yang lainnya juga akan mengikuti karena emang itu kan lebih efisien gitu, lebih efektif juga gitu loh. Seperti itu. Nah, mungkin yang pertanyaan kedua Bro Mike mungkin bisa bantu jawab Bro Mike. Ya gimana, sorry tadi gue lagi ada telepon. Pertanyaannya apa? Tadi kenapa kalau misalnya dana yang kita kembalikan itu nggak usah dikembalikan tapi dipergunakan untuk reses dan sosperda. Jadi akan lebih banyak lagi gitu loh. Kita juga bisa mengundang teman-teman datang ke sana. Oh ya, jadi kalau yang misalkan reses itu pertama tergantung ya. Kalau misalkan ada anggota dewan yang tidak bisa melakukan reses, ya kan kita nggak bisa paksakan ya. Artinya memang lagi ada kesibukan, bentrok dengan rapat anggaran, masa kita paksa hanya sekedar supaya ngundang orang, anggota dewannya malah nggak ada, jadi serba salah juga gitu kan. Jadi lebih baik kita tetap kembalikan. Kalau soal jumlah, kenyataannya di lapangan itu kita berusaha mendatangkan sebanyak mungkin pada saat sebelum pandemi ya. Sebanyak mungkin 200 kan, maksimum 200. Tapi kalau ternyata memang susah mendatangkan, kan bayangkan ya kita dari titik pindah ke titik gitu ya. Yang datang cuma 100, 150. Kita mau paksa 200 padahal nggak tercapai, jadi mau bazir makanannya juga serba salah juga gitu. Jadi ada uang yang dikembalikan itu bukan artinya kita nggak mau bertemu dengan masyarakat ya, tapi nggak sesederhana itu juga untuk mengumpulkan begitu banyak orang di satu titik dan uangnya itu benar-benar terpakai dengan baik gitu. Jadi ya lebih baik kalau memang kita nggak sanggup ya kita jujur aja bilang wah nggak sanggup nih datengin 200 orang di RW ini nih, di titik ini nih nggak sanggup. Ya udah jangan kita maksa padahal nanti uangnya jadi mubazir gitu. Oke. Lagi pertanyaan. Terima kasih Bro Michael. Baik, tadi ada Bro Freddy juga yang ingin bertanya. Silakan Bro Freddy. Mungkin kalau Bro Fedi tidak ada, dari Bro Arif Hadi Budiarjo ingin bertanya tadi di kolom chat. Ya, Bro Mike dan saya mau bertanya, maaf pakai video ya.
Mau tanya soal penghematan tadi sebenarnya sudah disinggung juga sih. Apakah ini penghematan itu karena harga satuannya, itu kita misalnya kalau konsumsi 30.000, let's say 30.000 gitu ya, tapi PSI itu membelanjakan hanya 25.000 gitu ya, berarti ada penghematan kan di situ ya, harga satuannya. Ataukah dari sisi frekuensinya, misalnya tadi apakah ada batasan, tadi saya dengar ada 1 kali sosperda atau reses ya, 200 orang pertemuan. Tapi itu kan 1 dapil ya, apakah mungkin misalnya dibuat frekuensi pertemuan jadi lebih banyak begitu? Dan apalagi misalnya tadi ada ide yang bagus saya rasa dari teman tadi ada hibrid modelnya. Jadi itu kalau mungkin saja tidak diganti uang transportnya, tapi barangkali ya bisa juga jadi mungkin bahan kajian di beberapa pengalaman kegiatan, terutama apalagi menjangkau kalangan menengah bawah gitu ya. Ternyata dana pulsa tuh misalnya sulit begitu ya. Kita bisa saja barangkali di-convert menjadi biaya pulsa 25.000 atau 50.000 buat kelas bawah yang memang kita ingin jangkau. Karena itu tadi pertanyaan sekaligus mungkin sekedar masukan dari saya. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih pertanyaannya Bro Arifadi. Memang dari kita juga pernah ada kayak pemikiran kenapa kita tidak beli aja gitu dari uang transport atau uang makannya diganti dengan pulsa atau buat data ya, tapi itu tidak bisa dilakukan karena emang peruntukannya tuh untuk itu. Kemudian juga yang seperti Bro Antoni, beliau kan melaksanakannya via Zoom. Kita juga mikir kayak mungkin dananya bisa tetap diambil tapi untuk biaya paket data untuk yang pesertanya, tapi itu tidak bisa dilakukan juga Bro gitu. Makanya kita kendalanya tuh di situ gitu loh. Kalau emang bisa tuh kita emang sudah sebenarnya pengen kayak begitu karena emang lebih efisien juga kan orang jadi dapat dapat paket data nih, jadi kemungkinan besar mereka datanya tuh kan lebih banyak dibanding karena mungkin kendala-kendala yang menengah ke bawah itu kan tidak bisa bergabung karena mereka kekurangan paket data karena atau tidak kadang-kadang tidak bisa membeli paket data sama sekali, ya itu kendalanya gitu loh Bro. Jadi itu emang sudah pernah kita pikirkan tapi emang nggak bisa dilaksanakan karena yang kalau melaksanakan pakai Zoom itu dana APBD itu tidak keluar sama sekali. Seperti Bro Antoni itu dia dengan Zoom itu tidak menggunakan dananya sama sekali gitu Bro. Jadi di situ sih kendalanya memang. Tapi emang itu idenya tuh emang sebenarnya emang udah paling ideal gitu sebenarnya kayak gitu ya. Gitu. Lalu terkait tadi misalnya di satu titik itu maksimum cuma mampu ini misalnya kita mengasumsikan pertemuan offline ya. Saya membayangkan di satu dapil. Dapil itu kan ada beberapa kecamatan gitu ya. Pertemuan offline tuh kalau sosperda tuh itu bisa dilakukan beberapa kali dalam satu dapil atau bagaimana ya? Jadi maksud saya apakah memungkinkan untuk menjangkau partisipan lebih banyak begitu ya? Jadi jumlah pertemuannya itu jadi lebih banyak begitu. Sorry, ini koneksi agak kurang bagus kali ya sinyalnya. Suara saya terdengar nggak ya? Baik, dari Sis Ania disconnect. Baik, tapi mungkin aku coba bantu jawab ya untuk sosperda dan untuk reses sendiri itu biasa sudah ditentukan per titiknya dari awal. Tapi seringkali di lapangan tuh kejadian antara dari RT RW-nya yang koordinasinya kurang atau bagaimana, tapi tiba-tiba nggak bisa dipakai tempatnya ataupun jadi lebih banyak sih permasalahan di lapangan itu mengenai koordinasi dengan RT RW setempat gitu loh, Bro Arif tadi kalau misalnya bisa bantu menjawab. Jadi seringkali ditanya kenapa nggak dilakukan reses atau sosperda di tempat itu dengan maksimal. Kadang ada kendala-kendala eksternal juga, gitu sih Bro Arifadi. Oke. Makasih. Baik, makasih Bro Arifadi. Ya, ini mungkin sekalian menjadi pertanyaan penutup dari Bro Dion. Silakan Bro Dion.
Oke, mendengar suara saya, Bro Ya, Gabriel. kedengeran. Ya, selamat malam semuanya, Bro Ensis. Selamat malam, Bro Michael dan Sis Ani. Gimana pada kabarnya? Pada sehat semuanya, Bro ya? Bro Sis. Sehat, amin. Bro Alhamdulillah. Michael, selamat jumpa kembali nih, Bro Michael. Iya, Bro Gabriel. Jadi gini, memang dari beberapa pertanyaan dari Bro Daniel dan Bro Putra serta Bro Ari, memang pada penggunaan Sosperda dan reses itu setiap DPC harus mempunyai suatu jadwal untuk alih-alihnya. Dan untuk sementara ini memang di daerah kami, di daerah Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, sama sekali tidak ada dengar kabar reses dan Sosperda yang telah ditentukan titik-titiknya gitu. Jadi tidak dapat info schedule-nya pada hari apa dan minggu kapan, kita pun tidak pernah mendapat info seperti itu. Seperti Bro Antoni yang hanya sedikit ya, jumlah dana yang dikeluarkan untuk reses maupun sosperdanya, sehingga beliau kurang begitu menjangkau kepada seluruh masyarakat Kecamatan Cilincing khususnya. Oleh karena itu, bagaimana caranya supaya suara PSI ini lebih banyak lagi khusus di Kecamatan Cilincing. Itu loh Bu Gabriel. Jadi kami ingin juga semua masyarakat khususnya di Kecamatan Cilincing ikut berpartisipasi dan untuk menyuarakan satu sehingga suara PSI ini menjadi lebih besar di Kecamatan Cilincing. Nah, oleh karena itu, seperti yang tadi, schedule dari reses maupun Sosperda, di khususnya di DPC Cilincing ini tidak ada info, atau memang pakom atau bagaimana untuk pengurusnya strukturnya gitu. Kalau DPD-nya kemungkinan yang saya pernah tahu dari sis apa namanya di Pademangan tuh, dia aktif, DPD-nya sis murni. Ya, sehingga DPC-nya untuk Kecamatan Cilincing sama sekali tidak ada info apapun gitu. Oleh karena itu kami mohon penjelasan kepada Bro Michael, ya kami pun sama pada itu sama Bro Antoni, Bro lain-lainnya lah ikut berpartisipasi di tahun 2019. Seperti itu. Terima kasih Bro Gabriel. Selamat malam semuanya. Baik, terima kasih Bro Dion. Jadi lebih banyak pergerakan di daerah Cilincing gitu mungkin ya Bro Dion ya. Betul. Iya. Nanti kita sampaikan Bro Dion. Iya. Kita sama-sama perjuangan pada waktu 2019. Terima kasih masukannya. Semangat terus Bro Dion. Salam solidaritas. Iya. Oke, salam solidaritas. Ya, baik. Mungkin itu sekaligus menutup jumpa kita malam ini di Info Session. Terima kasih kepada Bro Ensis semua yang sudah hadir malam ini dan sangat interaktif ya. Kita malam ini banyak tanya jawab, banyak ngobrol-ngobrol, banyak masukan yang kita terima. Terima kasih juga atas masukan-masukannya. Pasti akan kita pergunakan dengan baik masukan-masukan dari Bro Ensis sekalian. Nantikan juga info session berikutnya. Terima kasih Bro Mike telah memberikan pengetahuan dan pencerahan bagi kita teman-teman yang ingin tahu mengenai penggunaan APBD untuk kepentingan partai politik. Ya, sampai ketemu teman-teman di info session berikutnya. Jaga terus silaturahmi dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya udah hadir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tetap jaga silaturahmi ya, teman-teman. Siap. Bro Mike, semuanya. Thank you. Stay safe, Bro dan Sis. Makasih Bro Acong, makasih Bro Freddy. Makasih Bro dan Sis. Thank you, Mike. Makasih Bro Andrean. Sampai ketemu di Bye-bye. next.